Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu kita ucapkan Alhamdulillah. Baik, kita mulai pelajaran fikih siang ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Perhatikan baik-baik kawan-kawan. Bab 1 ini membahas tentang bersuci atau tohar. Khusus pelajaran fikih kelas 7 MTS Al-Falah, Cibinong, Kabupaten Bogor. A. Pengertian tohar dan dasar hukum. Tohar menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan atau mensucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis atau hadas dengan alat-alat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Tohara atau bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, bersuci lahiriah. Contoh, mandi, bersih-bersih rumah, baju, cuci baju, dan sebagainya yang bersifat membersihkan atau bersuci dari najis dan hadas, yaitu bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Ini semua bersuci lahiriah maksudnya ya, kategori bersuci lahiriah. Lahiriah itu ya badan yang terlihat sama mata. Nah, ini ada kesalahan, mohon maaf, nomor 2 harusnya ya. Nomor 2 bersuci batinnya. Bersuci batinnya adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan maksiat. Contoh syirik, takabur atau sombong, dan ria. Kalau ria itu maunya dipuji, melakukan kebaikan tapi maunya dipuji, itu maksudnya ria. Caranya bersuci batinnya itu bertaubat, zikir, sholat, istighfar, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Bersuci lahiriah itu yang kita lihat, yang bisa kita lihat. Contoh, itu bersuci lahiriah. Mencuci itu bersuci lahiriah. Kalau bersuci batinnya itu sholat, puasa termasuk, dan ibadah lain. Seperti itu ya, paham ya? Dasar hukum Al-Quran nomor 1. Jadi bersuci itu atau taharah itu dasarnya apa? Ada dari Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Surah Al-Mudatsir ayat 4. Artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahhiru. Surah Al-Maidah ayat 6. Artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Selanjutnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah Taubah ayat 108. Yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dasar hukum hadis yang kedua ya. Dasar hukum hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tuhuru syatrul iman. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Miftahus sholati. Maaf ini salah nih. Sakal atau harokahnya. Miftahus sholati at-tuhuru. Kunci sholat adalah kebersihan atau taharah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Yang selanjutnya, al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Artinya Islam itu bersih, maka bersihlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Jadi semua orang yang seperti itu bersih. Oke, makanya kita harus suka sama kebersihan. Jangan kotor, apalagi najis. Terakhir, la tuqbalu sholatu ahadikum hatta yatawaddoa. Kata Nabi begitu. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Hadasnya hadas kecil ya, nanti kita bahas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, nomor 1 dasar hukum Al-Quran dan nomor 2 dasar hukum hadis Rasulullah sudah sekalian tulis ya. Bagi yang sudah mengerjakan, yang belum berarti kalian tidak menulis, belum menulis. Yang sudah mengerjakan tugas kemarin di pekan kedua, ya sudah kalian tulis. Alhamdulillah, terima kasih banyak bagi yang sudah mengerjakan. Kalian belajar menulis huruf Arab itu dan sambil belajar menghafal. Selanjutnya, B. Pengertian najis dan hadas. Menurut bahasa, najis berarti kotor. Najis banget. Nah, itu artinya benci sekali kalau sama seseorang. Itu istilah ya. Kalau kita sedang benci sama seseorang, najis banget, dia mah gitu ya. Najis artinya kotor. Sedang menurut istilah syarak bukan syarak itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, K itu artinya bisa menjadi hamzah dalam bahasa Arab. Syarak atau syariat. Najis berarti kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Sekali lagi, menurut istilah najis itu adalah berarti kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Kalau bahasanya ya udah kotor aja. Persamaan dan perbedaan najis dan kotor. Memang beda, memang sama. Ya ini kita bahas bareng-bareng ya. Persamaannya antara najis dan kotor sama-sama merupakan sesuatu yang kotor. Sudah di situ. Kalau perbedaannya, kotor belum tentu menjadikan ibadah tidak sah. Tapi kalau najis sudah tentu menjadikan ibadah tidak sah. Ya, bedanya begitu. Ada orang yang sholat kita lihat di masjid, ternyata pakaiannya terlihat kotor, kusut. Itu belum tentu dia najis, cuma kotor saja mungkin ya. Tapi belum tentu ibadahnya itu tidak sah. Tapi baiknya kalau kita mau sholat, kalau kita mau beribadah, tapi bersih, gitu ya. Kotor bajunya juga seperti itu, oke? Beberapa hal yang termasuk najis adalah sebagai berikut. Semua yang keluar dari kedua lubang manusia seperti air urin atau air pipis, tinja atau dan sebagainya. Ya. Ingus, ya itu najis berarti. Maaf, ini keluar dari kuping najis, ya seperti itu. B. Semua yang berasal dari hewan yang dagingnya haram seperti anjing dan babi, itu najis jelas ya. Najis. Selanjutnya C. Nanah, darah, haid atau nifas, muntah itu najis. Kalau muntah najis itu harus dibersihkan. Nanah juga najis. Bisul juga najis berarti ya. Nah, kalau nanah itu adanya biasanya di bisul ya. Atau koreng. D. Bangkai. Bangkai najis. Kecuali kulitnya yang sudah disamak. Maksudnya kulit binatang ya. Bukan kulit manusia. Kulit binatang yang sudah disamak. Disamak itu ada diproses. Ada dompet dari kulit binatang, nah itu kalau sudah melalui proses samak itu boleh, karena najis ya. Terus binatang laut, semua binatang laut itu tidak najis ya, semua binatang laut ini pengecualian. Binatang najis tidak, binatang laut tidak najis. Dan binatang darat yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk sama belalang. Belalang boleh, walaupun sudah mati. Halal ya belalang. Halal, belalang itu halal.
Lanjut. Najis terbagi menjadi 3 macam. Perhatikan baik-baik nih supaya paham ya. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama A, najis mukhafafah. Mukhafafah najis ringan. Najis yang ringan kecil sekali ya. Air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Cara membersihkannya cuma dipercikan saja karena ringan. Tapi kalau bayinya perempuan harus disiram ya, karena perempuan. Tapi kalau yang laki-laki di bawah umur 2 tahun cukup dipercikan. Tapi kalau bayinya perempuan meskipun belum 2 tahun harus tetap disiram. Gampang ya. Najis mutawasito, najis pertengahan. Nah, najis pertengahan ini atau mutawasito ini terbagi lagi menjadi 2. Najis hukmiyah, najis hukmiyah. Najis yang diyakini adanya tapi tidak jelas zat, bau dan rasanya. Jadi maksudnya begini. Itu tadi melihat si kucing, walaupun sudah kering, walaupun tidak ada bau, tapi yakin kita si kucing itu karena kita lihat udah pipis dia. Nah, itu namanya hukmiyah. Cara mensucikannya disiram dengan air yang mengalir tanpa harus mencuci seluruhnya. Disiram ada di baju gitu ya, tapi airnya mengalir. Ya, seblok, paham seblok ya Pak. Terus yang kedua, najis mutawasitoh yang kedua itu najis ainiyah. Najis yang masih ada zat, bau dan rasa. Jadi jelas ada bendanya, ada bau juga ada. Terus ada rasanya juga maksudnya. Rasanya maksudnya itu sama ya sama baunya gitu ya. Atau seperti jelas nih, ini ya itu kan terlihat jelas tuh nya. Kita berarti itu namanya najis ainnya, terlihat. Ainnya itu dari kata mata, ainnya baru terlihat. Kalau hukumnya itu tidak terlihat tapi hukumnya jelas karena itu najis harus dibersihkan. Najis ainnya balik lagi, najis yang masih ada zat, bau dan rasa. Cara mensucikannya, mencuci sampai hilang semua, baik itu zatnya, bau dan rasanya sampai hilang. Contoh, najis mutawasito ainnya itu darah atau haid, atau darah haid atau nifas. Kalau nifas itu apa? Ibu kita yang sudah melahirkan itu darah keluar dengan nifas. Terus pakai tanah, muntah dan kotoran manusia. Tuh sudah saya bilang kotoran manusia kita berarti itu masuknya najis mutawasito berjenisnya atau macamnya najis ain yang terlihat. Nya ada disiram kitanya istinja cebok gitu ya. Kita yang berhadas ini namanya najis. Nanti dibahas gitu ya. Paham ya Pak? Insyaallah paham. Nah, yang ketiga itu yang paling berat najis mughallazah. Najis berat berasal dari binatang yang haram dagingnya dimakan. Contoh babi dan anjing. Cara mensucikannya, mensuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, perihal najis yang mukhafafah tadi itu, najis mukhafafah ada, maaf belum ditulis ya, ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Yugsalu min baulil jariyati wa yurashun. Saya ulangi, yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kencing anak perempuan dicuci dan kencing anak laki-laki dipercik dengan air. Ini hadis perihal tentang najis mukhafafah, cara membersihkannya. Sedangkan hadis Nabi lagi perihal tentang najis mutawasitoh, maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Hurairah. Imam Muslim dari Abu Hurairah. Artinya, sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing.
hendaklah dicuci 7 kali, ya. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah. Jadi 7 kali dicuci, permulaannya harus dengan tanah. Berawal dengan tanah atau ini najis mughaladzah. Oke. Kalau najis mutawassithah tinggal dicuci saja. Mbak kita habis melahirkan, nah itu berarti najisnya najis mutawassithah. Darah haid, ya, dicuci. Sama yang perempuan nih, banat. Kalau banat artinya anak perempuan. Yang MTS kan sudah pada balik ya, baliknya artinya sudah dewasa. Itu kalau haid berarti pakaian dalamnya itu harus dicuci, biar bersih. Nah itu cara membersihkan najis mutawassithah maksudnya. Kita kucing kita, ya itu mutawassithah. Jenisnya najis ainnya yang terlihat, ada zatnya, ada baunya, ada rasa seperti itu ya. Kalau hukumnya tidak terlihat, tapi kita yakin itu ada najis, tidak terlihat bau. Paham ya maksudnya? Seperti itu. Nah contohnya ini bayi laki-laki najis apa? Kalau ini contoh najis mutawassithah, ibu-ibu yang sedang melahirkan. Nah, kalau ini tadi najis mughaladzah. Pertemuan kemarin ada pertanyaan begini, yang termasuk najis kecuali. Nah ini jangan sampai salah paham, kecuali pilihannya kan tanah, muntah, darah, sama es teh. Nah, itu jawabannya berarti es teh, tidak najis es teh. Kan ini pertanyaan yang termasuk najis kecuali. Ya, kalau es teh najis ya kamu nggak boleh minum dong. Gitu ya. Paham ya, harus bisa membedakan. Makanya perhatikan baik-baik. Gitu, oke? Selanjutnya, macam-macam hadas dan cara mensucikan. Nah, hadas merupakan keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Jadi hadas itu keadaan kita. Hadas itu orangnya, kitanya, ya, yang menjadikan kita itu tidak sah, itu hadas. Hadas kecil, contohnya buang air, hilang akal, tidur, atau mandi, menyentuh kemaluan. Cara bersucinya dengan berwudu. Sebelum berwudu istinja dulu, dibersihkan dulu najisnya. Tadi maksudnya itu najis mutawassithah, ainnya ya. Najis mutawassithah, ainnya. Kalau istinja dulu, istinja tahu kan cebok. Setelah cebok, kita wudu. Karena kita hadas kecil, wudu ya, supaya bisa sholat. Itu sudah suci. Sedangkan hadas besar itu contohnya nih pas melahirkan. Ibu kita yang melahirkan berarti dalam keadaan hadas besar. Haid, nah itu haid juga. Haidnya hadas besar. Kalau banget haid atau seorang wanita haid, dia dalam keadaan hadas besar. Tapi darahnya itu termasuk najis mutawassithah, ya, najisnya mutawassithah darahnya itu. Tapi kalau orangnya maksudnya hadas besar. Oke, paham ya? Dan junub atau keluar air sperma. Kalian ini sudah besar, sudah balik, sudah paham keluar air sperma. Laki-laki ini ya, dewasa lah ya. Kita harus paham karena ini harus pengetahuan. Kalian sudah balik, sudah paham. Mimpi yang enak begitu ya. Terus wah, nah itu keluar air sperma. Pas bangun, wah basah gitu. Seperti habis pipis. Kalian berarti hadas besar. Nah, caranya mandi dulu atau mandi besar. Paham ya? Mandi besar, kita harus mandi besar itu. Sama yang haid juga setelah berhenti mandi. Niat mandinya nawaitul ghusl wa raf'il hadatsil akbar. Jadi ibadah ini fardhon. Itu saya
hadas besar dari seluruh badan. Itu karena Allah Ta'ala. Nanti kita bahas, ada bab, ya. Ini cuma bab global. Nah, hadas besar, hadas kecil, bila tidak ada air untuk wudhu dan mandi, kan kalau hadas kecil cara bersucinya itu, hadas besar cara bersucinya mandi besar atau mandi cukup, ya kan. Nah, kalau tidak ada air untuk mandi dan wudhu, untuk wudhu dan mandi karena suatu alasan, pokoknya suatu alasan susah mencari air, ya, musim kemarau, susah banget air, ya. Maka baik hadas kecil maupun hadas besar bersucinya dengan tayamum. Kan debu, tidak ada air, ya. Nah, perihal tayamum ini perhatikan baik-baik, ya. Tayamum ini caranya menempatkan tangannya ke dinding untuk mengambil debu, ya. Setelah menempatkan mengambil debu, kita beginikan, ya, 3 kali. Setelah itu begini, usap muka, maaf, buka dulu, ya. Gitu, ya. Nih, jadi begini, ini dulu sebagian ini, gitu, ya. Jadi sisinya tidak kena ini dulu, gitu. Gitu. Kalau tangan, tangan dulu berarti, ya. Gitu. Jadi bersama. Gitu. Ini tayamum. Bila tidak ada air. Insya Allah paham, ya. Nah, tugasnya adalah tugasnya adalah bedanya najis sama hadas. Ya, tulis di kolom komentar. Oke, tulis di kolom komentar. Jangan lupa nama sama kelasnya, selanjutnya jawabannya. Tugasnya adalah menerangkan tentang hadis dan najis. Maksudnya jadi perbedaan hadas itu mana, najis itu gimana. Tadi sudah disampaikan. Insya Allah semuanya paham. Paham, insya Allah, ya. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.